Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Anehkan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka langkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan, marhaban ya 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 Ramadan. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Bersama saya Nabila Najib, seperti biasa saya ditemani oleh sosok-sosok yang luar biasa. Siapakah mereka? Tunggu dulu ya Sobat Damai. Kita di sini kami akan membuka masker terlebih dahulu ya. Karena kami telah mematuhi protokol kesehatan. Jadi aman ya Sobat Damai ya. Nah Sobat Damai, sudah nih aku membuka masker. Dan sosok luar biasa yang sudah hadir di sini mungkin sudah bikin penasaran Sobat Damai nih. Siapa saja mereka? Nah yang biasa nih dari episode pertama sampai kedua, sampai ketiga, sampai sekarang nih ke-6 nih yang selalu hadir bersama saya, yaitu Pak Kiai Dr. Ridwan Muhammad Yusuf selaku Ketua Umum Badan Pembina Rohani Islam Nasional. Selamat datang kembali Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu Pak Usman Abdaliwati MSI selaku Founder Komunigia dan Peneliti Komunikasi. Selamat datang kembali Bapak. Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita ada lagi nih yaitu Mas Miftahul Arifin selaku Ketua Umum Suara Milenial Indonesia. Assalamualaikum Mbak Nabila. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Nanti kita akan ngobrol dan seru-seruan bersama dengan sosok luar biasa yang hadir di acara Hikmah Ramadan ini pastinya. Dan mengenai topik kita hari ini, tentunya Sobat Damai juga pengen tahu dong. Topik kita hari ini adalah mengenai Ramadan
dan self-examination. Seperti yang kita tahu, di bulan suci Ramadan ini kita harus menahan haus, menahan lapar, serta menahan hawa nafsu. Tapi di samping itu kita juga harus mengevaluasi diri atau self-examination. Seperti apa sih dan bagaimana caranya, nanti kita langsung tanyain. Karena memang ya Sobat Damai, kita sebagai manusia tidak luput ya, kadang lebih mudah untuk menilai orang lain ketimbang diri kita sendiri. Nah langsung aja nih kita tanya sama Pak Kiai Ridwan mengenai ini. Bagaimana dan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri? Persilakan untuk menjawab Bapak. Terima kasih Mbak Nabil Ya. pertanyaannya. Para Sobat Damai yang saya muliakan, ketemu lagi pada episode ke-6 ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, sebagaimana pertanyaan disampaikan tadi berkenaan dengan evaluasi diri. Ayat Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ayat ini sangat bagus buat kita untuk bisa melakukan, untuk diingatkan kepada kita melakukan evaluasi diri, self-assessment, self-evaluation atau self-examination. Di mana di bulan Ramadan ini, kita harus melakukan evaluasi apa yang telah terjadi pada 3 hal pada diri kita, yaitu mind, body, and soul. Ya. Coba kita evaluasi terhadap 3 hal ini tentang mind kita. Coba kita evaluasi apakah cara berpikir kita sudah cukup baik. Setting the way you think, itu mindset ya. Setting the way you think, mengatur cara berpikir. Coba kita evaluasi apakah selama ini kita sudah mempunyai mindset yang benar, yang baik, yang mengarahkan kepada kemajuan. Kemudian yang kedua, body, badan kita. Apakah sudah benar kita mengatur, mengurusi badan kita peduli dengan tubuh kita ini. Dan yang paling penting lagi adalah soul. Bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita menilik batin kita, apakah sudah sehat apa tidak. Maka setelah kita melakukan evaluasi, self-assessment, self-examination terhadap 3 hal tadi, kita harus melakukan detoksifikasi, penjernihan. Yang pertama, penjernihan cara berpikir. Cara berpikir kita yang keliru selama ini, yang selalu bersuuzon, prasangka ya, yang Pak, berprasangka gitu. Coba kita pikir lagi, yuk kita rubah cara kita berpikir. Ya. Ada buku bagus banget, Change the way you see everything. Rubah cara Anda melihat segala sesuatu. Tidak sampai membuat salah paham, membuat Anda jadi kerdil karena salah paham itu. Tambah lagi ada bagus lagi buku, Change the way you see yourself. Rubah cara Anda melihat diri Anda. Itu dari segi cara berpikir. Yang kemudian masalah tubuh. Kita mengevaluasi tubuh kita, apa yang kita makan. Ada buku bagus juga ditulis oleh seorang profesor ahli gizi, You dig your grave with your teeth. Anda menggali kuburan Anda sendiri dengan gigi Anda sendiri. Nah, puasa ini menjadi bagian pembelajaran yang sangat berharga juga. Di samping ada detox batin, juga ada detox tubuh tentunya. Di bulan Ramadan makanan kita agak terkontrol lah begitu. Intake-nya, asupannya terjaga, tidak banyak ngemil, kemudian makanan kita diatur pas berbuka seperti apa prosesnya. Nah, ini detox untuk tubuh ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah detox jiwa. Masya Allah, di bulan Ramadan ini kita akan mengalami detoksifikasi pada jiwa kita. Saya sampaikan bahwa ada 7 atau 8 The Secret of Ramadan. Ini mungkin pernah disampaikan pada episode sebelumnya. 7 atau 8 rahasia Ramadan yang harus kita kupas, yang itu semuanya mengarah kepada detoksifikasi batin atau jiwa kita. Soul, jadi soul detoxification. Yang pertama itulah puasa. Puasa adalah sebuah proses bagaimana kita mematikan diri kita, melemahkan diri kita, gitu. Ternyata ya, kemarin saya bertadarus, kemarin sore,
bertadarus di sebuah bioskop. Orang nanya nih, tadarus kok di bioskop nih Pak Kiai ini? Nah itu mungkin dijelasin lagi nih sama Sobat Damai yang mungkin baru nonton episode ini nih. Iya. Tadarus itu artinya memahami kitab suci. Orang-orang selama ini tahunya tadarus itu hanya membaca Al-Quran. Kalau tadarus itu artinya membaca Quran, berarti perintahnya qiraatul Quran atau tilawatil Quran. Tapi perintah yang diperbanyak di bulan Ramadan adalah tadarus, learning. Dari akar kata darrosa yudarisu tadarusan, berarti learning. Nah, saya baca Quran. Setelah saya baca Quran, saya pergi ke bioskop untuk bertadarus. Apa arti tadarus? Memahami Al-Quran yang Allah bentangkan di alam semesta ini, yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah. Saya sudah baca ayat kauliyah, 1 juz, 2 juz, kemudian shadaqallahul azim, kemudian saya melihat alam semesta dalam berbagai macam bentuk. Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semua lipatan-lipatan kehidupan, seluruh skenario hidup yang terjadi itu penuh sejuta makna. Nah, tadarus artinya saya mencoba mengambil setiap lipatan-lipatan kehidupan itu menjadi inspirasi. Saya sebut sebagai tadarus. Saya tadarusnya di bioskop. Ada film bagus ya, nanti nonton. Judulnya apa tuh? Voyager. Oh, Voyager. Iya. Di situ Voyager, petualang gitu. Petualang. Nah, itu dalam sebuah penerbangan mereka naik ke planet begitu. Dari kecil mereka sampai dewasa di situ. Nah, mereka disuruh minum air, di mana air yang mereka minum itu untuk melemahkan libido seksual dilemahkan, kemudian niat-niat jahat itu dilemahkan. Tapi ada 2 orang yang dia lacak, ternyata air ini untuk melemahkan. Dia nggak minum. Benar terjadi kerusuhan. Masya Allah, di situ Anda bisa lihat di film itu bagaimana manusia menjadi ganasnya luar biasa, menjadi buas seperti binatang. Berarti bisa dibilang ini ada unsur-unsur sedikit kayak puasa juga ya, Nah, makna itu puasa dia. itu Betul. gitu ya. Ada hubungannya, ada relevansi dengan puasa. Kenapa Allah memberikan kita bulan Ramadan? 1 bulan ini, dari 12 bulan itu 1 bulan Ramadan ini untuk meredam keganasan, kebuasan manusia. Luar biasa ini. Maka relevan sama film Voyager tadi itu. Ini saya rekomen nonton film. Baru kemarin belum turun filmnya, insya Allah masih. Nah, kalau udah turun kan kita beli CD-nya kan. Jadi boleh nih Sobat Damai juga ya untuk mengisi Ramadan juga bisa ya menonton ya, ini tapi ya. habis taraweh atau habis baca Quran ya. Tadarus dimulai dengan qiraatul Quran, silakan kemudian bertadarus untuk melihat alam semesta yang dikembangkan Allah, dibentangkan Allah. Makanya orang Padang bilang alam takambang menjadi guru. Nah, itu membaca ayat-ayat kauniyah. Nah, yang pertama berarti puasa. Yang kedua itu ada i'tikaf. Yang di masjid ya Pak i'tikaf. ya. Saya sarankan kepada Sobat Damai, pemirsa yang budiman, Hikmah Ramadan BNPT. Nah, i'tikaf orang kebanyakan ke masjid. Nah, dengan adanya pandemi ini Anda i'tikaf di rumah, saya sarankan bagus banget. I'tikaflah di dalam relung batinmu sendiri. Oh, jadi nggak harus di masjid Nggak ya? harus di masjid, nggak harus di masjid. Karena di masjid ramai orang, ya, orang baca Quran segala macam. Nah, coba i'tikafnya agak sedikit berbeda gara-gara pandemi ini. I'tikaflah di relung batinmu sendiri. I'tikaflah di Baitullah yang ada pada jiwamu. Luar biasa itu. Jadi seperti kayak meditasi ya kalau misalnya bahasa. Iya, jadi tapi ini lebih kita kepada dalam, Allah ya. Iya. I'tikaf. Nah, setelah i'tikaf barulah nanti jiwa kita mengalami sensitivitas. Sensitif sekali. Nah, barulah kita mengalami nuzulul Quran. Selama ini orang memahami nuzul Quran itu 17 Ramadan, Quran turun 1 gepok begitu. Enggak, yang turun itu the spirit of Al-Quran. Rahasia, the secret of meaning Al-Quran itu yang turun. Turun kemana? Turun ke batin kita yang sangat sensitif. Turun ke batin kita yang sudah diasah, digosok dengan i'tikaf tadi itu. Kemudian kita mendapatkan nuzulul Quran. Al-Quran turun pada jiwa kita sehingga kita bisa menemukan banyak sekali inspirasi, banyak sekali tuntunan dari Al-Quran. Betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Oh, luar biasa ya Pak. Bukan ya? cuma sekedar bacaan, betul. Kita membaca 1 huruf ada pahala,
tapi kita mencari pahala yang lebih meningkat, mencari ridho Allah dari bacaan itu, kita akan memperoleh nuzulul Quran, Al-Quran yang sangat substansial, Al-Quran yang berupa rahasia makna, berupa energi, itulah yang turun pada jiwa kita, itu nuzul Quran. Kemudian setelah Al-Quran tadi nuzul pada jiwa kita, jadi jiwa kita menjadi landing ground, landing ground Al-Quran itu namanya nuzul Quran. Ya. Akhirnya kita menemukan rahasia nikmatnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, sobat damai yang saya muliakan, Lailatul Qadar sebuah suasana hati yang nikmat, yang tenang, yang damai, sehingga para alim ulama sulit untuk mengekspresikan bagaimana indahnya Lailatul Qadar itu. Nah itu ada ciri-cirinya kan Pak Ciri-cirinya ya? akhirnya katanya kalau kita lihat, kita buka jendela, suasananya tenang, nggak ada angin segala macam. Sebetulnya itu cuma sebuah gambaran, Metafora ya. Metafora saja. karena tidak sanggupnya menggambarkan betapa indahnya itu. Itu sebetulnya suasana hati yang penuh damai, penuh kebahagiaan, penuh rasa cinta yang luar biasa. Maka apapun yang dipandangnya menjadi indah. Oke. Lailatul Qadar. Kemudian akhirnya kita menemukan ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebetulnya adalah inauguration, karena kita mau dapatkan sebuah hadiah luar biasa bernama Idul Fitri, maka pencucian terakhir sekali jiwa kita itu yang dimaksud dengan zakat fitrah itu. Kemudian akhirnya kita mendapatkan Idul Fitri, kembali bening. Jadi Idul putih bersih Fitri. kembali ya, seperti Bersih bayi kembali, lagi iya. baru lahir ya Pak ya. Iya, tapi kebanyakan selama ini orang Idul Fitri, hari Idul Fitrinya yang dia peroleh. Oh. Tetapi sebetulnya jiwanya tidak mengalami Idul Fitri. Masya Allah, ini perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita evaluasi para sobat damai yang dimuliakan Allah, Hikmah Ramadan BNPT. Bahwa yuk kita renungkan kembali bahwa yang dimaksud Idul Fitri adalah jiwa kita dari bening, dikotori oleh kehidupan, kemudian kita purification, kemudian dia bening kembali, dia menjadi fitrah. Jadi jiwa kita fitrah, kita termasuk orang-orang yang menang dari medan pertempuran, minal aidin wal faizin, dari orang-orang kembali dari medan pertempuran, dan kita adalah pemenang-pemenang itu. Kita adalah the winner. Itulah yang dimaksud dengan Idul Fitri. Nah, 1 Syawal disebut hari Idul Fitri. Jadi jangan sampai kita cuma mendatangi merayakan hari 1 Syawal sebagai Idul Fitri, tetapi betul, Pak. kita yang memang sudah mengalami Idul Fitri itu sendiri. Iya, kadang-kadang mungkin sobat damai gitu, atau mungkin aku sibuknya nyari baju baru. Dan kue. Iya, Iya. Idul Fitri gitu ya, Iya. nyari-nyari gitu ya. Jadinya hilanglah esensi Idul Fitri Idul itu Fitri. gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu ya Pak ya. Bukan itu. Banyak banget ternyata tahapan-tahapannya. Nah, Iya. tahapannya nih Pak untuk mengetahui diri sendiri nih. Pertanyaan-pertanyaannya itu apa sih Pak? Biasanya kan kita kan nggak bisa ngomong sama diri sendiri, oh saya udah baik, pasti kan ya udah begitu aja Iya. gitu Pak. Itu bagaimana tuh, pertanyaan apa yang harus Baik. dikatakan pada diri sendiri? Terima kasih Mbak Nabil. Sobat damai yang saya muliakan, ada sebuah rangkuman yang bagus sekali. Kita diajarkan tentang balance scorecard. Di perusahaan-perusahaan itu ada balance scorecard ya, untuk mengukur tingkat kecanggihan sebuah perusahaan. Nah, saya gunakan ini untuk balance scorecard yourself. Ada 4 perspektif. Yang pertama customer perspektif. Yang dimaksud dengan customer perspektif ini, yuk kita lihat diri kita dalam perspektif orang lain. Apakah orang lain di sekitar kita itu sayang, hormat, respect tidak sama kita? Ini penting sekali. Ini pertanyaannya. Ya. Kita bercermin, orang banyak yang suka sama gue nggak ya? Gitu. Oke, orang yang banyak suka apa Banyak suka, enggak? atau di mana-mana orang benci sama gue. Datang ke kantor, kemudian kita nggak hadir sehari 2 hari, ditelepon sama teman. Lu kenapa nggak masuk? Kita jawab, gue sakit. Lu bisa nggak sakit sebulan? Oh, Emang berarti dibenci kenapa? ya Pak? Ya karena gue bosan lihat lu 4L, lu lagi gitu. Nah ini sebuah barometer bagus. Jadi coba kita evaluasi diri kita, coba kita tanya, serespek apa, sesayang apa orang-orang di sekitar kita kepada kita. Ini pertanyaan pertama. Ya. Nah ini balance scorecard itu yang pertama, perspektif, customer perspektif. Bagaimana orang lain, bagaimana pelanggan atau siapapun terhadap kita tuh sayang apa tidak, Ya. respect apa tidak. Nah bagi sobat damai yang punya keluarga, coba evaluasi apakah pasangannya atau anaknya respect enggak atau sayang enggak. Ini pertanyaan bagus banget ini pada kita. Yang kedua disebut dengan internal process perspektif. Internal proses perspektif ini artinya tata kelola diri. Kita termasuk orang yang urakan, telatan,
jarang mandi, ya, makan sembarangan gitu ya, komunikasi ngaco gitu ya. Nah ini tata kelola diri ini, ya ini bagus sekali. Jadi kita tanya, apakah kita termasuk orang urakan? Aduh, saya kok termasuk pemalas ya, saya kok termasuk yang kurang peduli ya, kok saya termasuk cuekan ya. Nah ini bagus banget nih. Balance scorecard yang kedua, atau alat ukur atau pertanyaan yang kedua yang kita tanya pada diri kita. Yang ketiga, financial perspective. Ternyata dalam hidup ini, Sobat Damai yang saya muliakan, perlu kita tanyakan juga kepada diri kita ini, kita termasuk orang yang balance apa tidak? Jangan-jangan kita ini termasuk miskin ya. Ini saya ajak kepada anak-anak milenial nanti, Mister ya. Ajakkan kepada anak milenial, jangan mau hidup miskin. Hidup yang normal, yang wajar, serba kecukupan. Mau melakukan kegiatan apa, terutama kegiatan ibadah itu semuanya membutuhkan biaya. Kita tanya, kita termasuk orang yang pandai mengelola keuangan apa tidak? Kita termasuk orang yang care dengan kehidupan dunia dari segi finansial. Karena orang yang miskin itu dihina di mana-mana. Terbelakang, jadi kaum pinggiran ya. Gitu. Nanti beliau akan bisa, Pak Usman, Pak Miftahul dari segi milenial bisa bicara tentang itu ya. Jadi itu jatuhnya lebih ke mentalnya kah? Lebih bukan ke miskin dari segi penghasilannya? Semuanya, miskin mental, miskin finansial juga. Jadi akan mengikuti gitu ya? Karena jadi minder, orang nggak punya keuangan yang cukup. Istilah sehari-harinya miskin tapi sombong. Miskin tapi sombong. Nah ini perlu ditanya kepada setiap orang ini, gue termasuk yang wajar, yang normal, atau gue ini miskin? Nah kalau gue miskin, apa-apa mau ibadah, mau berkurban, cuma bawa pisau doang modalnya. Nah itu, bawa pisau doang. Gak apa-apa deh miskin, yang penting nyohor. Iya. Yang penting foto aja di sosial media di depan korbannya, hewan korbannya ya Pak ya. Nah itu. Tapi dia nggak nyumbang gitu ya Pak. Padahal seharusnya kan kita bawa sapi atau kambing kan gitu kan. Itu ya, kalaupun nggak mampu bisa patungan gitu ya. Misalnya paling nggak ada keinginan ya Pak ya untuk itu. Nah itu kan pertanyaan tadi kan, pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang terakhir adalah learn and growth perspective. Jadi apakah kita termasuk orang yang punya semangat untuk berkembang? Apakah kita termasuk manusia yang pembelajar? Ini penting ya para pemirsa, Sobat Damai yang saya muliakan, yang saya sayangi. Apakah, tanya pada diri kita, apakah kita termasuk manusia pembelajar yang terus ingin melakukan pengembangan diri? Self education, ada IDP lah ya, Individual Development Program, ada pengembangan diri yang kita lakukan. Nah ini kita tanya, oh ternyata saya termasuk orang yang lamban ya, termasuk orang yang kurang pengen belajar, termasuk orang yang susah berkembang. Padahal Rasulullah mengatakan, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumu syirran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini ya lebih baik dari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja seperti yang kemarin, maka orang yang merugi. Dan barang siapa yang lebih parah hari ininya dari yang kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknati. Jadi learn and growth, belajar dan bertumbuh. Kita mengembangkan diri, kemudian kita bertumbuh menjadi hebat. Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu yang penting kita tanya kepada diri kita sebagai self-examination, self-evaluation, self-assessment. Saya kira gitu Mbak Nabil. Nah makanya Sobat Damai langsung ya untuk bertanya pada dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang bertanya pada diri sendiri juga kadang-kadang kita suka menjawabnya tidak jujur nih. Wah itu kenapa tuh Pak? Maksudnya bagaimana cara ini Pak Usman nih? Saya langsung tanya sama Pak Usman nih. Peneliti komunikasi pasti tahu nih bagaimana berkomunikasi sama diri sendiri. Kan selama ini kita komunikasi dua arah gitu ya. Dan komunikasi pada diri sendiri dan jujur. Karena kan enggak saya emang nggak gitu ya Pak ya. Mungkin ada itu kenapa tuh Pak? Berat pertanyaannya Mbak. Berat ya. Tidak ada dicontekan ya Pak. Ya, terima kasih. Mbak Nabila tadi bertanya sebelum ini adalah menahan rasa lapar dan haus ya. Kenapa kita ini bisa menahan lapar, bisa menahan haus ya? Karena ada rasa haus yang lebih besar sehingga kita bisa tahan. Apa itu? Rasa haus akan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang mengalahkan rasa lapar, rasa haus atau berhubungan biologis. Ini intermezzo ya, jawaban yang pertama. Kemudian soal koreksi diri ya, self examination. Kenapa kita tidak bisa jujur kepada diri sendiri ya? Mbak Nabila dan Sobat Damai yang terhormat, yang saya hormati. Jadi koreksi diri itu kalau istilah hadisnya adalah ihtisab, begitu pakai ya, ihtisab.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, koreksi diri, Mbak Koreksi Nabil. diri. Dua hal, ini dua sisi sekeping mata uang. Ya. Jadi kalau Ramadan tidak hanya iman saja, yakin bahwa puasa membawa kebaikan, tapi juga harus ihtisab, harus koreksi diri. Baru puasanya nanti seperti disebut Pak Kiai di 1 Syawal nanti sukses. Tapi kalau nggak ada ihtisab, nggak ada koreksi diri, jangan-jangan puasa kita sia-sia. Ya. Maka koreksi diri itu tadi sudah diulas Ya. dengan panjang dan sangat dalam oleh Pak Kiai dari sisi wahyunya. Ya. Nah, saya ingin mengulas sedikit, sekelumit dari sisi sains komunikasinya. Ya. Ternyata betul. Koreksi diri itu speech act, tindakan berkomunikasi. Ya. Kan kalau kita ngobrol ini kan kalau nggak lagi jelasin, minta. Kalau nggak lagi minta, lagi nawarin. Kalau lagi nggak nawarin, berjanji, berkomitmen. Nah, sekarang kita lagi apa ini? Lagi jelasin Lagi saya. jelasin, Lagi diskusi berdialog. gitu ya. Itu speech acts. Koreksi diri itu masuk kategori speech acts. Dan sudah diteliti, orang yang banyak mengoreksi diri bukan terhenyak dengan pepatah mengatakan kuman di seberang lautan kelihatan tuh. Virus di seberang lautan. Ya. Tapi gajah di pelupuk mata gak kelihatan kelihatan. tuh. Ya. Itu kecenderungan manusia seperti Iya. Mbak Nabila tadi bilang. Iya. Kita ini sering gampang mengkritik orang, mencari kesalahan orang. Begitu mengkritik diri sendiri, berat banget. Berat sekali. Nyari kesalahan sendiri berat banget. Maka itulah Rasulullah. Saya merenung, kenapa Rasulullah mengatakan harus iman dan ihtisab? Karena koreksi diri itulah yang membuat orang bisa berubah. Itu udah diliti oleh pakar komunikasi bahwa koreksi diri itu speech act. Kenapa? Dia akan membawa, nah ini sekaligus dampaknya ya. Iya. Dampak orang yang rajin mengoreksi dirinya adalah memiliki sikap terpuji. Apa salah satunya sikap terpuji? Rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Kalau rendah diri minder, itu nggak boleh. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu nggak boleh hina, nggak boleh merasa rendah. Kamu itu tinggi sepanjang kamu orang beriman. Iya. Jadi nggak boleh rendah diri, rendah hati. Apa artinya? Kalau kita misalnya dihina, tetap cool, ya. Tidak berprasangka buruk, tidak gampang marah, ya. Tidak lagi apa istilahnya mendengki orang. Nah itu rendah hati. Jadi Tapi itu perlu proses kan Pak? Maksudnya nggak mudah. Nah betul. itu dia. Harus dimulai kan. Nah, Kalau kita nunggu sempurna nggak jadi-jadi. Jadi maksud saya koreksi diri ini penting karena apa? Dia akan memicu orang untuk memiliki sikap-sikap terpuji. Contohnya gini, Pak Kiai udah singgung soal pertanyaan. Ya. Dalam bahasa komunikasinya nanya aja pakai kata saya. Apa misalnya? Mulai hari ini saya akan berhenti memelihara makanan-makanan setan. Apa itu makanan setan? Dengki. Itu makanan setan. Prasangka buruk, cepat menilai orang. Jadi Imam Al-Ghazali pernah memberikan ilustrasi yang menarik dan sederhana sekali. Kenapa ada orang yang berzikir tapi malah gelisah? Dia zikir terus Allah subhanallah, tapi makin gelisah. Iya. Bukankah Al-Quran mengatakan kalau kamu mau tenang, zikirlah. Iya. Tapi Al-Ghazali membantah, kenapa orang banyak berzikir tapi malah gelisah? Karena di sekitarnya masih ada makanan setan. Misalnya nih ya, saya diguguk oleh anjing misalnya, guguk ya. Terus saya usir, terus anjingnya kan pergi kan. Tapi tiba-tiba anjing itu datang lagi, saya usir lagi. Kenapa anjing datang terus? Rupanya di sekitar saya masih ada tulang, masih ada daging. Sehingga anjing itu mendekat terus. Kalaupun saya usir, ya datang lagi, tunggu saya lengah. Sama dengan kita. Jangan-jangan kita berzikir, bertadarus tadi Pak Kiai singgung tadi. Iya. Baca Quran sampai khatam 30 juz, 3 kali misalnya. Nggak tenang-tenang, kenapa? Di sekitar kita masih ada makanan setan tadi. Masih ada dengki, masih ada prasangka buruk, masih ada sikap-sikap yang tidak toleran. Nah ini kaitan dengan BNPT ya. Jadi maksud saya, sobat damai yang terhormat, puasa harus koreksi total kepada kita. Saya mulai hari ini berhenti mengkonsumsi makanan-makanan setan misalnya. Seperti sikap-sikap ini. Sehingga apa? Kalau itu yang kita ikrarkan, itu namanya speech act declaration, self declarations. Mengikrarkan diri. Karena kita akan nyambung dengan tindakan-tindakan kita. Mental kita akan terganggu kalau kita mengingkari hati nurani hati nurani kita sendiri. Jadi kesimpulan saya Mbak Nabila, koreksi diri ini efektif mengubah seseorang untuk memiliki sikap-sikap terpuji. Salah satunya toleran kepada orang lain. Tapi Sebagai kan, misi BNPT gitu ya. Tapi sebenarnya memang mungkin Sobat Damai juga pernah menemukan nih katanya dewasa itu belum tentu ya kan, tua itu pasti ya kan. Oke. Nah itu bagaimana tuh? Baik. Nah ini kan pengaruh juga nih. Apakah ini salah satu hambatan nih Pak? Ya kan Pak? Betul. Ini lebih berat pertanyaan dari tadi. Iya. Menurut saya setuju dengan presiden kita yang keempat dulu pernah bilang,
DPR itu isinya seperti taman kanak-kanak, masih ingat ya dulu ya? Iya. Ada istilah. Jadi dewasa dan kanak-kanak bukan soal usia, Iya. soal mental gitu kan. Ada orang dewasa tapi kekanak-kanakan. Nah. Tapi ada orang yang usianya masih muda tapi sudah matang, sudah mature gitu kan. Mature. Jadi maksud saya kenapa itu terjadi karena ada fiksasi kalau dalam istilah psikologi perkembangan ya, keterhambatan keperkembangan kepribadian ya. Jadi dia fokusnya kepada yang konkret-konkret saja, tapi tidak kepada yang abstrak. Maksud saya ada hambatan ego di situ. Ada peribahasa Inggris mengatakan you are what you say. Kalau tadi Mbak Nabila pernah mengatakan you are what you eat ya. Yeah. Kamu itu apa yang kamu makan. Jadi kita bisa menilai seseorang dari apa yang dimakan, apa yang diucapkan maksud saya. Sehingga kalau tadi kaitannya dengan Sobat Damai bahwa kenapa sih kadang-kadang kita tidak jujur dengan diri sendiri? Yeah. Karena itu tadi ego kita terlampau tinggi ya. Karena orang kalau egonya sudah terlalu tinggi, dia merasa paling benar. Nah itu sudah mengalami yang namanya kebangkrutan kepribadian ya. Kalau dia merasa paling benar. Kenapa? Jarang koreksi diri. Maka Rasulullah sangat betul, kita bersyukur kepada beliau, diberi kita nasihat bahwa puasalah tapi dengan iman dan banyak-banyak koreksi diri. Karena koreksi diri membuat orang dewasa. Puasa ini membuat orang kita lebih matang, Mbak Nabila. Sobat Damai ya, saya ulangi. Sebenarnya ya Pak kalau ya. puasa kita berhasil, sungguh-sungguh dan benar-benar, kita akan makin dewasa di lebaran nanti. Iya. Tidak lagi kanak-kanakan. Apa ciri kekanak-kanakan? Kue melulu yang diincar ya. Iya, baju gitu ya Pak ya. Baju melulu. Coba, kita ini mau puasa seperti Rasulullah SAW atau mirip-mirip? Mau seperti kan? Iya, Kalau betul, seperti 10 Ramadan terakhir, gaspol, begitu Pak ya? Iya. Rasulullah menambah frekuensinya, kuantitasnya, kualitasnya. Kalau umat Islam di seluruh dunia begitu, alhamdulillah. Tapi kan fenomenanya berbeda. 10 hari terakhir ngapain? Ngapain Mbak Nabila? Yang paling banyak? Pada nggak taraweh gitu kan, pada udah mulai Kendor, kan? Iya, pada mulai sibuk buka puasa Itu bersama dia. gitu Jadi ya. menurut saya- Aku sampai bengong, aduh merasa tersindir atau gimana? Kekanak-kanakannya di sini. Jadi kalau mau lihat orang sukses tidaknya puasa, kelihatan. Di ujung nanti Ramadan, oh dia makin bertambah akhlak bagusnya, makin imannya makin kuat, makin cool menghadapi problema ketika kehidupan, makin banyak solusi, matang dia, mature istilahnya Sobat Damai. Jadi jangan sisakan 11 hari lagi ya. Ya. 11 hari ini jangan kendor, gaspol. Iya, soalnya yang Betul. lain pada jadwalnya padat, Bah. padat bukber ya. Biarpun sekarang lagi COVID, maksudnya tetap menjaga Tetap. protokol kesehatan gitu ya. Tetap. Tapi itu tetap menjadi agenda yang Betul. ini, apalagi kemarin kan tidak buka puasa bersama gitu, banyak Banyak. agenda-agenda itu gitu. Betul. Jadi Jadi koreksi jangan diri lah. seperti itu ya. Iya. Nah, salah satunya dengan memberikan manfaat kepada orang lain itu bisa juga nggak sih mengikiskan ego gitu? Oh bisa, karena Cara mengikiskan ego deh kalau gitu. cara sekarang. mengikis ego, oke. Nanti Salah tanya satunya, sama Pak. salah satunya berinfak tadi, Iya. mengikiskan ego. Bagaimana tidak mengikiskan ego bahwa harta yang Anda pakai, harta yang Anda peroleh itu bukan atas dasar Anda sendiri. Kalau materialisme kan harta segala-galanya, tapi dalam Islam harta itu adalah punya milik orang lain juga, ada hak orang lain di situ. Jadi untuk mengikiskan ego, cara konkretnya adalah infakkanlah apa yang Anda miliki dari rezeki Allah yang Anda miliki itu salah satu jurus kunci ya, jurus pamungkas kalau misalnya Anda mau melunturkan atau menolong orang yang sedang kesusahan. Itu wujud-wujud konkret ya. Karena bulan puasa ini bulan empati ya. Bulan di mana kita merasakan dalam posisi orang tersebut. Kalau orang kelaparan kayak apa? Kalau orang kesusahan seperti apa? Kalau orang lagi ditimpa musibah seperti apa? Jadi itu bisa menurunkan ego. Maka ada anak kecil, bukan anak kecil, maksudnya anak yang sedang berulang tahun, nggak dibikinkan kue tar, nggak dibawa traktir ke restoran, dibawa ke panti asuhan. Supaya apa? Anak-anak itu terlatih untuk mengikis egonya. Tuh nak, lihat ya, kamu masih beruntung, masih punya ayah ibu. Iya. Lihat teman-temanmu itu, ayahnya sudah tidak ada. Nah itu bisa mengikiskan ego anak-anak. Jadi cara-cara kreatif banyak ya, tidak harus traktir, tidak harus lagi-lagi makanan. Coba kunjungi orang-orang yang tidak seberuntung Anda misalnya. Dan itu Gitu, juga Sobat bisa. Damai. Itu mengikiskan ego. Mengikiskan ego ya. Daripada Anda bertanya, emang terbukti? Coba saja. Coba saja. Coba saja ya. Dan Iya. ngomongin soal bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Nah, ini Mas Miftahul kan dari Suara Milenial Indonesia juga bermanfaat nih karena membuat konten-konten, bukan infak ya, tapi lebih ke konten-konten ya. Tapi Mas Miftahul juga ternyata juga punya lembaga juga ya, apa? Iya. Komunitas ya. Komunitas. Komunitas. Tapi nanti kita akan bahas komunitasnya, tapi
kita bahas suara milenial dulu nih. Konten tapi isinya berinfak gitu. Oh, iya. Rencananya nanti akan gitu ya. Tapi kita bahas dulu nih mengenai suara milenial nih, karena konten-kontennya itu menarik banget nih. Visi misi dari suara milenial apa nih? Boleh tahu dong? Bisa kasih tahu nih ke Sobat Damai. Oke, untuk Sobat Damai, terima kasih Kak Nabila atas waktunya. Sebenarnya kalau suara milenial ini kita melihatnya pada satu sisi yang penting adalah asas kemanfaatan pertama. Yang kedua, turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu penting ya. Itu yang paling penting. Betul. Yang ketiga, penanaman karakter building. Nah, hal ini yang kami kemas dalam sebuah konsep yang namanya pertama terbinanya generasi muda yang mempunyai karakter yang mempunyai kedalaman spiritual. Keren tuh. Kedalaman spiritual. Yang kedua itu kedalaman spiritual. mempunyai Pak Kiai Ridwan keagungan banget. akhlak juga ya, Mbak. Keagungan akhlak juga ya. Terus mempunyai wawasan yang luas, dalam arti ini adalah pendalaman ilmu pengetahuan. Terus dalam dunia kerja juga kita tanamkan kepada generasi-generasi muda, yaitu harus mempunyai kematangan profesional. Artinya kemasan-kemasan ini spiritualnya juga harus dapat, seperti yang Pak Kiai bilang tadi. Kalau kita hanya brandnya aja yang terisi tapi belum pada wilayah hati, maka itu yang akan menjadi parsial dalam sebuah gerakan sosial kita. Oleh karena itu di generasi milenial ini pertama itu yang ditanamkan adalah keagungan akhlak, di visi misi itu. Yang kedua itu adalah kedalaman spiritual, yang ketiga itu adalah keluasan ilmu dan kematangan profesional. Itu kalau disimbolkan dengan superhero, kira-kira Iron Man atau Thor ya? Bukan di situ, Pak. Lebih pada wilayah mungkin Bisma atau Yudhistira gitu kira-kira adalah konsep perwayangan. Konsep perwayangan Indonesia aja deh Pak, kalau gitu lokal aja. Lokal aja. Ada simbol yang bisa ditangkap oleh dunia. Iya. Ya, karena tokohnya itu Yudhistira ini kan kebijakan, orang-orang yang bijak kira-kira gitu. Arif. Latar belakangnya ini apa nih? Mungkin bisa dikasih tahu sama Sobat Damai gitu. Bisa kepikiran gitu, masih muda tapi bisa membuat hal seperti ini gitu. Oh iya. Sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan anak muda. Kita sekarang tahu mungkin anak muda habis tidur langsung lihat HP. Artinya lebih dari kehidupan kita dalam sehari-hari ini HP dihabiskan dengan bermedia sosial. Iya, ya tim kan? rebahan ya kalau tim zaman rebahan atau lebih kita pada kalau zaman sifat sekarang. individualistik. Jarang kita bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak, terutama kalangan komunitas, apalagi anak-anak muda kan. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu kita membuat untuk mengimbangi konten-konten yang sedemikian rupa ini. Ada banyak hal, seumpamanya informasi yang begitu bebas, radikal masuk di kalangan anak muda. Nah, ini perlu membuat konten-konten yang lebih bermanfaat supaya ada keseimbangan, ada balancing informasi yang diterima oleh anak muda. Itu yang kita buat khususnya di websitenya Suara Milenial. Iya, suaramilenial.co ya? Iya, suaramilenial.co. Kita ada kontennya di situ juga. Kita minta sama anak-anak muda untuk ngisi di kolom opini dan artikel. Ada dosen yang ngisi, ada dari Universitas Al-Azhar itu ada yang ngisi juga. Banyak teman-teman yang ngisi. Contoh dong boleh Pak Miftah, apa konten yang paling menarik di Suara Indonesia milenial.co itu? Contoh aja konten. Kalau kontennya di situ kita kan ada lifestyle. Lifestyle ini kan anak muda sebenarnya kita kemas umpamanya kegiatannya ada olahraga. Jadi bagaimana olahraga di masa pandemi. Nah, kira-kira begitu. Terus bagaimana tips bersepeda sehat di masa pandemi atau badminton atau apa. Nah, kira-kira kita buat seperti itu. Artinya memang lebih pada edukasi melalui literasi media, karena ketika arus informasi ini masuk sedemikian rupa sangat radikal, maka perlu ada penyeimbang. Nah, ini yang musuh kita lakukan selaku anak muda, karena anak muda ini pasti melek informasi. Ada tips nggak? Tips Nah, memilih baju lebaran. Oh iya ada pasti. Itu pasti akan dilihat sama Sobat Damai. Nah, ngomongin soal tadi kan dibilang kalau misalnya Suara Milenial itu ada unsur spiritualnya, nggak cuma dari brand doang tapi melekat ke hati. Nah, itu bisa dibilang berarti pembeda dong dari media-media lainnya, diferensiasinya. Selain itu gitu. Artinya tetap ada muatan-muatan yang bernuansa spiritual. Karena di situ ala bidzikrillah tatmainul qulub, kira-kira kan begitu. Berzikir, entah itu melalui konten, entah dengan melalui tips-tips, kita bisa mencontoh teladan Rasulullah di situ yang kita muat di websitenya, atau juga kita muat di IG-nya dan lain sebagainya. Itu artinya kita mengkampanyekan kebaikan. Itu mengkampanyekan kebaikan ini bisa melalui tulisan, media sosial, ataupun secara bilisan, ataupun selalu menggunakan tindakan juga. Suara Milenial ini lebih pada wilayah literasi, pemahaman tentang literasi media kepada anak-anak muda, dengan memberikan edukasi, dengan memberikan mengajak kepada anak-anak muda supaya kita setiap ada informasi, bagaimana kita memfilter dulu informasi itu menjadi
sebuah pengetahuan bagi kita. Artinya yang ditangkap itu ada value nanti, bukan hanya sekadar informasi yang tidak penting. Iya, betul. Jadi aku juga lihat ya dia Sobat Damai di websitenya Suara Milenial gitu. Memang banyak dominan sebenarnya berita-berita mengenai politik dan pemerintahan. Ini juga salah satu cara untuk biar supaya anak muda nih untuk melek akan hal tersebut, karena kan cenderung anak muda ya apatis lah untuk masalah tersebut gitu. Kan ini adalah salah satu visi kalau anak tersebut. muda tuh lifestyle, iya, gitu. lifestyle langsung cepet ya. Tapi kalau pemerintahan gitu itu dikemas sedemikian rupa agar biar anak-anak muda melek akan media gitu ya, khususnya pemberitaan mengenai pemerintahan atau politik atau bagaimana? Oh iya, tentu karena anak muda ini menjadi ujung tombak kepemimpinan masa depan, otomatis harus melek politik. Pertama melek itu. politik. Kita anak muda ini kalau apatis berpolitik, apatis berorganisasi, artinya dalam konteks berpolitik ini kita berorganisasi, ya kan? Kita juga akan apatis dengan lingkungan sosial, dengan memberikan semacam informasi terkait masalah politik. Di situ yang kita mau sampaikan adalah terasa bahwasanya dalam dunia politik itu ada sisi-sisi yang bermaslahat untuk umat. Bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin, bagaimana tentang perekonomian itu adalah dilakukan dengan cara berpolitik, Mbak. Nah, kalau masyarakat sudah paham dengan berpolitik, maka insya Allah politik yang akan digunakan itu adalah politik tentang kemanusiaan, humanisme, humanistik, tidak politik golongan. Ini yang penting. Nah, dengan berpolitik itu kita bisa mengenal satu sama lain. Dulu saya pernah tahun 2015 itu ikut ekspedisi NKRI. Waktu itu ekspedisi yang ke Nusa Tenggara. Yang ngadain itu adalah dari Kopassus, Pak. Waktu itu saya riset juga di bagian sosial budaya dan potensi bencana. Artinya saya mengenal di situ dengan teman-teman yang dari luar yang di luar daerah pedalaman, bagaimana kondisi pendidikan. Lah di situ kita merasa terenyuh, mengenal Indonesia lebih dekat, bagaimana situasinya. Lah ini kalau tidak diselesaikan secara politik bagaimana? Nah, itu yang perlu ditanamkan pada diri kita, bahwasanya untuk mengangkat suatu kemanusiaan maka dilakukan dengan politik. Mengangkat ekonomi harus dilakukan dengan cara berpolitik. Politik itu adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi anak muda bagaimana memajukan bangsa Indonesia ke depan. Jadi melek ya? Iya, jadi melek akan media. Tadi Pak Miftah nyinggung soal keseimbangan. Keseimbangan. Saya penasaran nanya, apakah Suara Milenial Indonesia pernah meriset ya YouTuber kita itu memang sudah mencerdaskan generasi milenial atau cenderung memang merusak generasi milenial kita? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kemarin saya baca artikel yang saya muat di Suara Milenial itu yang followersnya jutaan. Itu saya muat itu memang keren sebenarnya sih, Pak. Artinya kita ini mendidik supaya orang tua mendidik anaknya bagaimana dia cerdas, dia sekolah, bagaimana mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karim seperti yang diteladankan Rasulullah. Tapi sekarang ini dengan adanya konten-konten yang hanya berisi hiburan di YouTube. Hiburan itu yang akhirnya ini. Iya, duitnya itu, Mbak, duitnya yang dikasih orang tua hanya selesai nonton YouTube dan nge-like. Padahal yang mendapatkan hasilnya adalah YouTuber tersebut. Nah, itu bagaimana diantisipasi? Nah, itu harus gimana diantisipasi dengan apa? Dengan cara yang sama. Kita kasih kalau sumpahnya ada podcast yang luar biasa, ada YouTube yang luar biasa yang berisi tentang konten-konten pendidikan, yang mengisi tentang konten-konten politik, yang berisi tentang konten-konten sosial budaya, itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekadar pamer kekayaan, hanya pamer malam pertama di situ yang harusnya urusan pribadi, lucu-lucuan, ngeprank dan semacamnya. Tapi cenderung orang lebih suka itu sebenarnya. Itu dia. Maksudnya ini PR juga ya. Maksudnya selalu mulu ya, selalu melakukan research terus gitu ya. Untuk biar supaya ya tayangan-tayangan berbau politik, pemerintahan tuh jadi menarik, Pak. Jadi kan kadang-kadang anak-anak muda ya udahlah urusan ini dia nggak peduli gitu. Maksudnya ya hanya beberapa anak muda aja kali ya yang memang peduli gitu. Nah, yang rata-rata gitu ya kita bisa lihat dong dari followers dari YouTuber itu sebanyak itu gitu ya. Apa tidak bisa diginiin tuh? Ada bilang. Suara Milenial Indonesia memang berkolaborasi dengan para YouTuber itu. Tolong dong nitip konten ini nih. Tolong, bisa nggak begitu? Bisa, sebenarnya bisa. Tinggal kita susun sebenarnya apa plannya ke depan seperti apa. Yang pertama yang kita plankan ke depan ini di Suara Milenial itu lebih pada riset sebenarnya. Lebih menghasilkan sebuah karya tulis, karya buku yang dihasilkan oleh anak-anak muda. Sehingga dia mempunyai kebanggaan. Menjadi anak muda Indonesia itu bangga. Yang kedua, bagaimana sekarang mungkin zamannya sekarang ini masanya masih dengan konten-konten yang dalam
tanda kutip kan faedah dengan hanya Iya. hiburan saja. Iya. Mungkin beberapa tahun lagi ini akan bergeser, terus akan bergeser. Wong namanya apa dulu mungkin zamannya televisi, sekarang Musim, YouTube ya, macam musim. iya musim. Nanti mungkin zamannya orang semuanya melek politik, makanya perlu di edukasi mulai sekarang. Sehingga optimis ya? dunia sosialnya itu luar biasa nanti. Optimis ya Harus untuk Mas Teh optimis. ini ya harus Betul. optimis ya Iya. dengan melakukan research mudah-mudahan bisa dimodifikasi nih ya Iya. hiburan tapi dibikin sedemikian rupa jadi lebih menarik nih Sampai hari politik ini dan saya bertanya pemerintahan. loh, Ya. review dandan aja bisa ditonton banyak orang Nah ya. itu dia saya salah satu penontonnya. Jangan yang mereview Mbak Nabila. Eyeshadownya kurang gitu ya. Iya itu banyak kayak ini gitu ya. Itu bahkan maksudnya anak-anak kecil gitu Betul. pengen jadi cita-citanya jadi YouTuber. Itu kan Iya. berarti perbedaan gitu ya. Kalau dulu kan pengen cita-citanya jadi dokter gitu. Jadi Kalau zaman dosen. sekarang lebih Zaman pengen berubah, kan? Zaman berubah. Sekarang menjadi tapi itu adalah cara yang Realita. bagus juga sih gitu. Karena YouTuber kan juga Iya. bagus sebenarnya bisa memberikan media gitu, memberikan informasi juga jadi media juga. Mengentaskan pengangguran juga. Iya, punya tim-tim lagi ya kan, dan luar biasa sekali. Nah kan tadi kita sudah membahas mengenai ya itu bagaimana Koreksi media gitu ya, suara milenial gitu. Nah dengar-dengar nih, Mas Miftah punya juga nih komunitas Taman Belajar Pelangi Nusantara. Nah ini boleh cerita sedikit nih Iya. kan tadi suara milenial nih yang membahas mengenai konten. Nah sekarang infaknya nih sedekahnya nih mengenai Taman Belajar Dulu Pelangi begini nih Mbak, Nusantara. saya kan tinggal di Manggarai ya. Di Manggarai itu saya masih masuk baru Jakarta ini kan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Mbak, di PBHMI. Jadi setiap jalan itu ada rapat, saya melihat anak kecil jalanan di pinggir Manggarai itu di pinggir rel, terus di lampu merah minta-minta. Akhirnya dengan teman-teman ini ada 3 orang kita buat gerakan itu. Gerakan ini bagaimana pertamanya awalnya memberikan pendidikan buat anak mereka minimal bisa ngaji, bisa sholat, bisa apalah, bisa A, B, C, D, bisa baca begitu. Akhirnya tergerak untuk itu, maka kita pendekatan dengan orang tuanya, kita lakukan survei beberapa minggu dulu gitu kan. Pendekatan terus menerus sehingga anaknya diizinkan untuk Ikut ya. ikut sekolah dengan kita, untuk belajar dengan kita, karena rata-rata penghasilan orang tuanya ini didapatkan dari anaknya juga dengan minta-minta itu loh Mbak. Akhirnya buat komunitas begitu, bentuk 5 siswa awalnya itu, terus kita cari lagi, ada di Manggarai, di dekatnya stasiun Manggarai itu, ada lagi di sana sekitar 60, cuman sekarang sudah terkena gusur. Nah itu bisa nurunin ego nggak yang tadi jangan? Iya. Lah iya, artinya ternyata Jakarta yang kota metropolitan itu ada sisi-sisi yang harus kita lihat juga. Iya, Iya. betul. Apa itu adalah ketimpangan sosial. Iya. Itu yang perlu Sangat kita ya. berdayakan. Ketimpangan sosial ini bukan hanya PR pemerintah, tapi bagaimana anak muda tergerak untuk memberantas ketimpangan Jadi sosial. Itu yang kalau paling ego penting. mau turun banyak-banyak ke Manggarai. Banyak Iya. negara di Tanah Abang juga ada. Jadi berarti Mas Miftah nih boleh Sobat Damai ya, dia egonya sudah turun jauh. Bisa Belajar dia untuk belajar. menurunkan ego dengan berinteraksi sosial. Proses kan Proses gitu ya, tapi itu adalah bagus ya. Berarti yang dibilang sama Pak Kiai Ridwan nih, tadi kan sudah dengar nih Mas Miftah bilang mengenai bagaimana membuat konten bermanfaat, tapi diberikan unsur spiritual juga nih, biar kenanya tuh nggak cuma ke otak tapi ke hati. Itu benar-benar efektif ya Pak? Iya. Silakan Pak. Saya setuju sekali. Ini saya juga banyak menaruh harap kepada suara milenial nih Iya. ya. Kita harus melawan konten-konten yang merusak. Saya terus saja kecewa dengan kayak misalnya begitu pencet YouTube gitu, yang pakai gambar-gambar pornonya banyak banget itu. Apa Pak? Gambar-gambar pornonya. pornonya. Oh iya. Nah, bagaimana caranya? Itu mungkin susah kita untuk menghindarinya ya. Anak-anak tuh melihat itu, tapi maunya ada edukasi atau ada sebuah teknologi bagaimana supaya bisa tidak terlihat oleh anak-anak itu gitu. Iya. Take down Anak-anak ya, tersingkir gitu ya. bisa gitu. Ya. Atau ada edukasi yang sungguh-sungguh dari para pihak untuk mendidik masyarakat yang sudah gila gadget ini tuh. Gila gadget. Jadi Iya, gadget betul. tidak menjadi masalah terbesar. Ketika itu saya pernah diundang oleh para ilmuwan syaraf ya, dokter-dokter syaraf di IMERI, Indonesian Medical Research kalau tidak salah di Salembas itu. Mereka mengajak saya untuk bersama-sama mengurangi dampak negatif gadget. Karena Gadget, hampir sama dampak negatifnya dengan narkoba itu. Oke. Adiktif Gitu. ya. Adiktif. Adiktif. Kecanduan. Kecanduan dan bisa merusak otak. Jadi mereka menggunakan neurotransmitter atau satu alat yang bisa memperbaiki gelombang otak yang dirusak oleh gadget. Oh bisa Nah, diperbaiki. iya. Saya Yang menarik, saya pernah malah ini Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, dengar dari profesor ahli syaraf Iya. bahwa orang yang kebanyakan selfie
itu mengidap penyakit kejiwaan. Kebanyakan selfie ya, bukan itu saya- sekali-sekali. Kebanyakan selfie suka mau isi? makan selfie. Hah? Bukan selfie Oh, suka. bukan. Itu selfie aja. selfie aja. Oh iya, iya. Betul, Mau selfie itu makan maksudnya selfie ini. ya kan. Mau masuk angkot selfie. Apa itu bisa mengidap penyakit kejiwaan tadi. Oke. Betul kan itu. Ini yang ngomong profesor ahli kejiwaan. Gadget ya, Jadi ya, segitunya hati-hati, ya, betul. Pak. Dan itu bisa diperbaiki itu Pak. Iya, dan gini, pasien yang saraf otaknya sudah banyak rusak itu, mereka punya alat kecil alatnya untuk ada didengar pakai earphone gitu, seperti radio rusak itu. Kerker ya. Oh, Kayak gitu. gitu, untuk memperbaiki saraf otak yang rusak karena gadget itu. Oke. Karena narkoba juga mungkin ya. Kemudian, tapi itu kekuatan cuma 45%. Kemampuan alat itu memperbaiki saraf otak yang rusak tadi. 55%-nya itu adalah zikir. 55%-nya adalah kekuatan spiritual. Iya. Jadi mereka mengajak kiai untuk berkolaborasi bagaimana kita menolong anak-anak milenial yang telah kerasukan addiction ya, kecanduan terhadap gadget. Ini banyak sekali orang tua yang curhat ke saya juga tentang bahayanya gadget. Tapi saya bilang gini, bahaya gadget ada dua. Ya, yang pertama bahaya secara fisika itu adalah gelombang elektromagnetiknya yang berbahaya buat saraf otak. Yang kedua secara gaib, gadget itu menjadi pusat berkumpulnya sihir, hipno. Banyak sekali orang terhipnotis. Jadi coba lihat ada anak-anak yang Iya, iya, tadinya iya. baik sama orang tuanya baik, setelah megang handphone itu Sensi, jadi kurang ya. ajar sekali. Sensitif Iya, sekali. apalagi Nah, kalau diambil langsung Marah, marah besar. melempar apa aja. Seperti anak saya, Iya. sobat damai. nah, ini Jadi penting. cari- Peluang ini- pekerjaan loh, buka iya. klinik kecanduan kan. Iya. Betul, nah itu Iya, mudah-mudahan bisa terbentuk tuh klinik tadi untuk Penyembuhan, Penyembuhan, iya. orang yang tergila-gila gadget ya. Ini penting banget karena semuanya ditambah sekarang dengan daring ini ya, Betul. dengan belajar WFH. online itu WFH, PJJ ya. ya itu menyebabkan orang jadi sangat mencintai gadget. Oke, online-nya sama gurunya sejam 2 jam, tapi 6 jamnya Nah, entah sama siapa dia bergaul dengan handphone Dan itu. efek lainnya pakai impersonal. Iya. Nggak hormat sama orang. Iya. Kurang santun Iya. gitu ya. Kasar gitu. Cenderung Individualistik. udah main Nah, handphone. betul itu. Iya, individualis. Betul. Cenderung maksudnya main handphone gitu, Iya. ketemu neneknya misalnya yang anak-anak gitu ya. Itu akan cenderung lebih cuek gitu ya. Betul sekali. Jangan pandang enteng gadget itu. Jangan pandang enteng. Itu serius banget. Iya, serius mungkin banget. sobat damai yang sudah memiliki anak mungkin mulai dari sekarang mungkin Iya, dibatasi. Mungkin dibatasi. minimal atau maksimal bisa Betul. diketahui nih Pak. Betul. Misalnya berapa lama kira-kira misalnya amannya untuk menggunakan gadget? Tadi mereka Kira-kira bilang dari gini, yang research yang Bapak ikuti itu. kalau berlangsung agak lama, takut dia berpengaruh ya, karena itu gelombang elektro itu dari segi fisikanya Iya. mempengaruhi saraf otak. Mereka bilang gitu. Yang kedua, kalau dari segi agamawan, dari segi spiritualitas, jadi energi iblis itu, nah ini begini, saya bacakan ayatnya nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sudah kasih warning. Manusia yang kerasukan iblis gitu akan mematikan cahaya Allah pada hatimu. Pakai apa? Pakai afwah. Afwah itu adalah media-media. Ucapan-ucapan. Nah, salah satu yang paling signifikan sekarang yang merusak hati, yang mematikan cahaya Allah pada hati itu adalah gadget, media sosial. Jadi isi media sosial adalah bisikan-bisikan iblis yang berupa hiburan, yang lebih tadi yang tadi disampaikan ada prank-prank itu segala macam itu ya. Kaget-kagetin orang. Kaget. Iya, konten-konten yang tidak Nggak jelas Nggak yang tidak jelas. bermanfaat. Nah, ini afwah. Afwah itu artinya bisikan iblis. Nah, itu dari segi spiritualitas ya. Bahwa itu yang merusak mental anak-anak kita. Nah, makanya tadi di awal sudah saya katakan bahwa ada detoksifikasi hati yang telah dirusak oleh iblis tadi disampaikan oleh Pak Usman juga. Saya berhenti mengkonsumsi makanan-makanan setan tadi itu kan makanan-makanan Iya. iblis kan gitu kan. Nah, artinya detoksifikasi batin tadi itu dengan cara mulailah berikan kesadaran kepada anak-anak kita semua, pada sobat milenial, sobat damai. Yuk kita mulai ngeh bahwa handphone itu adalah bagian cara iblis untuk merusak kita, mematikan cahaya Allah tadi. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nanti Allah akan menyempurnakan cahaya itu. Walaupun orang kafir tidak menyukai. Ya. Nah, bagaimana
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nanti ada Allah turunkan rasulnya. Apa itu? Inspirasi-inspirasi yang dibawa oleh para alim ulama untuk bagaimana terjadinya balancing kerusakan yang dilakukan oleh handphone tadi, kemudian dicuci ulang, ya, dibenahin ulang, dipurifikasi ulang, dibeningkan ulang oleh para alim ulama, para orang tua, untuk menyadarkan anak-anaknya untuk tidak dirusak oleh gadget itu. Yang Ya, luar biasa ya itu. Sobat Damai. Ini PR kita semua ya, kita bersama PR ya Sobat Mbak Damai. Nabila aja kali. Oh iya. Iya, Kalau Bapak semua, anaknya semua. udah punya cucu ya Pak ya? Cucu masih punya anak. Ya. Oh, ya sudah punya kesadaran Betul. sendiri mungkin ya Pak ya. Ya. Mungkin yang apalagi yang dari kecil-kecil ya Pak ya. Dan bicara mengenai itu kan konten-konten prank atau seperti itu kan biasanya lebih diminati. Nah kalau di Suara Milenial bisa tahu kan dari researchnya atau dari kliknya gitu, dari konten-konten yang berisi politik, pemerintahan gitu, sama yang lifestyle itu banyak yang kliknya Porsinya lebih maksudnya ya? mana? Porsinya. Porsinya banyakan mana? Memang sekarang karena dunianya adalah dunia agak lebay, Iya. maka lebih banyak yang konten Lucu-lucu tadi. yang lebih banyak dibaca itu yang kayak hanya artis begitulah kira-kira isinya. Terkait yang masalah edukasi tentang pendidikan, terus beasiswa macam-macam. Iya. Terus yang selanjutnya itu adalah politik. Itu Kurang jarang laku. diminatin. Tapi itu pun harus kita lakukan. Iya, Kenapa? tetap. Karena ini menjadi sebuah kebutuhan need. Iya, iya. Itu. Nggak mungkin kita hilangkan karena di sini banyak viewernya atau apa. Itu yang dilakukan. Tidak. Tetap kita harus seimbangkan dengan edukasi-edukasi yang lebih baik. Iya, betul. Itu. Di samping pada satu sisi harus memuat konten yang agak sedikit bukan unfaedah, tapi tetap pengimbangannya dengan konten yang ini meskipun sedikit itu loh Mbak. Nah kalau dari komunikasi, kenapa lebih mudah orang terpengaruh dengan hal-hal yang fun, prank dan lain sebagainya daripada yang mengedukasi? Itu Ini kenapa tuh, Pak? pertanyaan berat ketiga setelah Iya. yang dua tadi. Iya. Ya begitulah Sobat Damai, saya suka mendapatkan spontanitas dan saya senang sekali punya narasumber yang punya spontanitas yang sama Baik. juga. Jadi sama-sama punya spontanitas yang sama dan bisa menjawab dengan cepat ya Pak ya. Sobat Damai sekalian, pertanyaan Mbak Nabila betul ya, Mbak. Iya. Kenapa sih cenderung kita ini suka dengan hal-hal yang lucu, hal-hal Iya. yang kadang-kadang tidak substansial Iya, ya, betul. tidak esensial Iya. gitu ya. Hal-hal yang ringan ya. Jawabannya adalah bahwa memang manusia itu akan mendekat kepada sesuatu yang menyenangkan dan akan menjauh pada sesuatu yang menakutkan. Kan gitu. Maka saya setuju kalau Suara Milenial tadi bagaimana mempackaging, mengemas edukasi politik maupun sosial dengan cara yang fun. Kenapa? Orang akan mendekat. Kan ada ya bicara politik tapi ringan, Iya. enak dibahas gitu ya. Kalaupun bicara lucu boleh saja porsinya bisa diatur kan. Gitu Iya. ya. Jadi itu Seperti yang pertama. sekarang kita ini. Nah itu maksud saya. Jadi harus fun. Iya. Nggak boleh misalnya kayak baca berita tegang banget kan Iya. gitu ya. Jadi maksud saya Mbak Nabila, orang itu sangat cenderung kepada yang menyenangkan Iya. ketimbang yang menyusahkan. Yang kedua apa jawabannya adalah kita ini cenderung suka dengan yang jangka pendek, instan. Nggak ada yang instan sebenarnya kan, cuma mie instan yang ada katanya. Maksudnya Iya. pengen segera memetik hasil. Saya setuju dengan Pak Kiai tadi. Orang milenial, bukan orang milenial, kaum milenial sebagian besar kalau tidak sebagian kecilnya itu mengimajinasikan nanti kalau ada di puncak gunungnya. Tapi dia tidak mengimajinasikan pada waktu berdarah-darah mendaki gunungnya. Prosesnya ya. Prosesnya kan begitu kan. Saya nanti kalau dari YouTubers followersnya 2 juta itu bisa MM-an nih hasilnya. Tapi dia tidak membayangkan bagaimana sang YouTubers membangun itu dari 5 tahun lalu, Iya. misalnya 6 tahun lalu. Jadi imajinasilah prosesnya Sobat Damai sekalian. Jangan imajinasi pas ada di puncak gunung. Jadi maksud saya berorientasilah kepada jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau Anda berorientasi jangka pendek, jangka panjang nggak dapat. Tapi kalau berorientasi jangka panjang, jangka pendek akan ketarik. Kan gitu analoginya. Jadi maksud saya, kalau kita suka dengan yang fun-fun, yang Anda nikmati juga jangka pendek. Kan gitu. Iya. Anda nggak dapat jangka panjang. Iya, Itu makanya yang dua. bikin sensasi-sensasi itu Betul. ya. Itu kenapa juga cepat mendatangkan Iya. uang katanya. Iya. Betul ya, mendatangkan Betul, uang. kan? betul. Iya, diundang-undang oleh media-media, televisi dan lain ya. sebagainya. Saya sampai hari ini tidak habis pikir ya. Hanya sekedar apa tadi review catatan Atau- cara Make up. menghias Pak Kiai pernah nonton mungkin ya. Joget-joget dan Kemudian lain cara memasak, guys, ini cara memasaknya guys. Ini harus ditambah garam guys. Itu bisa followersnya banyak. Sementara yang bahas politik, bahas pencerdasan kehidupan berbangsa,
followersnya dikit. Nah itu penyebabnya ya. Jadi kita ini suka dengan yang instan, suka dengan yang menyenangkan. Maka kemasan konten kita memang harus begitu. Nggak bisa tidak, harus fun. Saya pikir milenial kreatif, tahu itu ya. Ya, dan terakhir Pak, mengenai kita harus mengevaluasi diri gitu betul, untuk itu. Sobat Damai nih. Baik. Apa aja yang harus dilakukan dan pesan-pesannya untuk Sobat Damai. Ini momentum nih bulan Ramadan ini. Sobat Damai sekalian yang saya hormati, Ramadan itu bulan koreksi diri. Tadi sudah saya katakan bahwa orang yang banyak mengoreksi diri, kata Rasulullah, akan memiliki sikap-sikap terpuji. Akan lebih matang kepribadiannya. Dan salah satu ciri orang yang matang kepribadiannya bukan soal usia, tetapi soal mental adalah ia punya mental pemenang. Nah, ini saya kutipkan supaya nggak salah sebut saya. Jadi orang yang banyak mengoreksi diri akan punya mental pemenang. Apa cirinya? Pemenang adalah bagian dari jawaban. Sementara pecundang, loser ya, adalah bagian dari permasalahan. Problem terus dia. Pemenang memiliki program, pecundang memiliki alasan. Jadi banyak 1000 alasan yang dia ungkapkan. Pemenang berkata, izinkan saya mengerjakan untuk Anda. Kalau pecundang berkata, itu bukan pekerjaan saya, banyak ngeles. Itu ciri pecundang, itu mental anak-anak gitu ya. Pemenang melihat jawaban dari semua permasalahan. Pecundang melihat permasalahan dari setiap jawaban. Ada aja masalahnya. Pemenang melihat rerumputan hijau dekat jebakan berpasir. Pokoknya ada hambatan, ia akan selesaikan. Sementara pecundang melihat jebakan berpasir di rerumputan hijau. Terakhir Mbak Nabila dan Sobat Damai sekalian, pemenang akan berkata, ini kaitan dengan speech act komunikasi tadi, hal itu susah tapi mungkin dikerjakan. Itu pemenang. Mental orang dewasa gitu. Hal itu susah tapi mungkin dikerjakan. Tapi kalau pecundang, loser, hal itu mungkin tapi susah dikerjain. Kebalikan ya. Luar biasa. Gitu, wah, karena masih ada waktu lagi nih, pesan-pesan lagi nih dari Pak Kiai boleh, Pak Kiai Ridwan mengenai evaluasi diri di bulan suci Ramadan ini. Singkat saja. Ya, pemirsa sahabat Damai yang saya sayangi, yang saya cintai. Bulan Ramadan di samping dia bulan evaluation, tapi dia juga bulan cinta, bulan kasih sayang. Karena orang-orang yang berpuasa Ramadan itu hatinya lembut, pencinta karena imannya semakin tebal ya. Karena proses yang saya bilang tadi ada 7 atau 8 proses tadi. Dari mulai puasa, i'tikaf, kemudian ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, ada tarawih juga ya, betul. Semua itu menjadikan jiwa kita menjadi lebih lembut, lebih lentur. Ingat di awal saya sampaikan bahwa orang yang beriman tuh wajahnya enak dilihat. Maka jadikan kalau bisa seluruh penempaan diri pada bulan Ramadan ini kita ingat-ingat sehingga bulan-bulan berikutnya nanti menjadi Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu betapa indahnya Ramadan, maka akan dia minta seluruh bulan menjadi Ramadan. Artinya, ayo kita ingat-ingat dalam bulan Ramadan ini apa yang menjadi nikmat buat kita. Nikmat bersahur bersama, nikmat beriktikaf, kemudian nikmat untuk bertarawih, nikmatnya berpuasa, nikmatnya menemukan Lailatul Qadar. Kita ingat semua prosesnya sehingga membekas menjadi kelakuan kita, menjadi karakter kita untuk pasca bulan Ramadan nanti. Nah itu, jadi kita menjadi Idul Fitri, kita jaga kembali fitrah itu tidak dikotori lagi. Gitu. Saya kira itu tambahannya sebagai kesimpulan session ini. Gitu. Luar biasa sekali ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan tanya ke Mas Miftah, mungkin mau memberikan kata-kata nih buat Sobat Damai untuk mengevaluasi diri nih di bulan suci Ramadan. Pesannya apa nih buat Sobat Damai? Untuk Sobat Damai, di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bukan karena kita beribadah secara kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keistimewaan di bulan ini sebenarnya. Kalau saya melihatnya. Namun lebih pada bagaimana kita ini hubungan antar manusia. Yang biasanya terjadi ketimpangan sosial di bulan Ramadan ini, kita belajar untuk bagaimana menahan lapar seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin itu. Artinya ibadah-ibadah sosialnya itu lebih diutamakan sebenarnya dengan adanya zakat, dengan adanya kita berbagi antar sesama. Makanya semua kegiatan-kegiatan itu, perbuatan-perbuatan itu mengandung nilai ibadah di bulan Ramadan.
Makanya nanti ketika terjadi di Idul Fitri, ini adalah bentuk kemenangan kita. Menang dari apa? Menang melawan hawa nafsu. Khususnya anak-anak muda ini yang masih kayak kita-kita ini yang masih punya ego besar, punya giroh yang ini, artinya pengen selalu berbuat sesuatu. Namun di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih rendah hati, lebih menghargai orang, lebih tahu dengan kondisi orang itu. Karena Ramadan ini kalau kita lihat di pamflet-pamflet, selamat datang bulan agung. Itu. Buat saya sendiri itu sebenarnya bukan tamu bulan Ramadan, tapi kita ini adalah tamu di bulan Ramadan. Artinya kita sebagai tuan rumah di bulan Ramadan, kita harus menyiapkan segala menu-menu yang terbaik yang harus dipersiapkan di bulan Ramadan, termasuk dzikir, termasuk ibadah sosial dan lain sebagainya. Itu. Karena kita belum tentu memasuki bulan Ramadan berikutnya, sedangkan bulan Ramadan itu pasti ada setiap tahun itu. Ya. Kita ini belum tentu untuk menuju selanjutnya itu loh Mbak. Artinya harus mempersiapkan diri terbaik mungkin di bulan Ramadan yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Amin. Semoga Sobat Damai juga jadi lebih mengerti nih makna Ramadan sebenarnya dan bisa mengevaluasi diri. Jadi nggak cuma di bulan suci Ramadan aja ya Pak Kiai juga sudah bilang di next month-nya atau di bulan-bulan berikutnya tetap membawa spirit dari bulan Ramadan. Nah Sobat Damai, pesan tadi sekaligus menjadi tanda berakhirnya acara kita hari ini. Jangan lupa untuk Sobat Damai saksikan Hikmah Ramadan setiap Sabtu dan Minggu menjelang azan maghrib hanya di BNPT TV dan Humas BNPT. Saya Nabila Najib pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan pakai masker lagi. Oh iya betul, Iya. pakai masker. Untukmu sahabatku semua, jadikan hidup ini indah. Kita butuh hal yang baik dari hati, itulah sesuatu yang abadi. Kita semua ini sama, satu tujuan dan harapan. Hidup damai, satu hati, satu jiwa, takkan pernah bisa dipisahkan. Satukan hatimu teman, kita harus bergandengan. Jangan